Cheers everybody, welcome back to my channel, Ali, dan selamat datang di Bahas Singkat edisi Juli 2021, dimana sebenarnya aku nggak planning untuk bikin yang di bulan Juli, tapi I insist gitu. Akhirnya aku mikir juga, ayo udahlah kita buat aja gitu kan untuk di bulan Juli kali ini. Nah, di bulan Juli kali ini aku baca beberapa manga, aku beli beberapa manga, aku juga nonton beberapa anime, dan aku akan bahas beberapa yang menurutku cukup menarik untuk dibahas. Nah, salah satu yang cukup menarik untuk kubahas kali ini adalah trailer terbaru dari series JoJo Bizarre Adventure. Nah, itulah JoJo Part 6 Stone Ocean, di mana main karakternya adalah Kujojo Lin, anak dari, bagi kalian yang nggak tahu, aku tuh fans JoJo. Kalian bisa nengok ada satu video aku buat tentang JoJo khusus, dan ada juga satu video yang nggak jadi ku-upload juga tentang JoJo. Kayaknya itu bakal aku tayangin di video-video selanjutnya gitu kan. Dan Part 6 nih banyak orang yang tertarik dengan hadirnya Part 6 karena satu, karakter utama itu cewek, jarang sekali JoJo itu karakternya cewek kan. Karakter-karakter yang kayak gitu kan. Sedangkan kali ini karakternya cewek gitu kan. Dan selanjutnya adalah, aku belum baca manganya, tapi kata orang yang baca manganya, Part 6 adalah salah satu part yang terbaik, salah satu part yang bagus dari JoJo di antara 8 part yang udah dirilis gitu kan. Part 6 merupakan salah satu part yang mungkin bisa dibilang cukup berperan vital, karena di part 6 juga ada, aku tahu apa yang terjadi di part 6 sedikit banyak, dan di part 6 juga jadi sesuatu yang mendasari cerita-cerita JoJo selanjutnya gitu kan. Dan ya, bagi kalian fans JoJo kayaknya wajib ditunggu lah untuk seri JoJo kali ini. Next, aku juga nonton anime. Ini anime romance, aku nonton di Crunchyroll, anime romance komedi slice of life school kalau nggak salah gitu kan, yang judulnya Suredure Children. Dimana Suredure Children ini adalah anime romance yang menceritakan bukan hanya satu pasangan, bukan hanya dua pasangan, bukan harem, tapi menceritakan tentang kisah-kisah cinta anak SMA. Kisah-kisah berarti lebih dari satu pasangan, dan itu banyak banget. Kupikir cuma 4, 3 pasangan, rupanya mungkin hampir 10 pasangan atau lebih ada gitu di Suredure Children. Dan di setiap pasangan itu ceritanya berbeda-beda, bagaimana mereka menjalani hubungan mereka itu beda-beda gitu kan. Tetap di konteks anak SMA, di mana mereka masih baru belajar, mereka masih polos, masih baru merasakan hal tersebut, dan menurutku itu sangat menarik. Dan bagi kalian yang suka cerita kayak itu, ceritanya itu lucu, wholesome, dan ya gitu kan, jadi kalian bisa nonton Suredure Children. Tapi BTW, apa yang aku pegang dari tadi inilah komik ya. Komik ini sebenarnya aku nonton Suredure Children adalah karena aku baca komik ini sebelumnya. Komik ini judulnya Their Story dari Egi Mugia. Ini kreator lokal gitu kan, dan dia kalau nggak salah aku mulai dari komik online, kemudian akhirnya bisa sampai dibukukan, ada line webtoon juga dulu kalau aku nggak salah. Dan ini ngeceritain tentang masa lalu dua karakter utama di webcomic yang dulu, si Nala dan Hannah. Tapi ini menceritain tentang gimana cara mereka ketemu ketika mereka masih SMA. Dan sama kayak Suredure Children tadi, ini ceritanya itu banyak pasangannya gitu, banyak karakter, banyak pasangan yang diceritakan di sini, nggak cuma tentang Nala dan Hannah. Karena itu juga sifat-sifat karakternya beda, perjalanan mereka tuh berbeda-beda gitu, dan aku sangat suka gitu. Gambarnya tuh simple, bersih, bisa kalian lihat, clean gitu gambarnya, clean ya kan. Dan komedinya, komedinya ini perfect. Menurutku komedinya itu pas gitu, nggak berlebihan, nggak slapstick kali juga, dan timing komedinya itu sangat keren menurutku. Aku sangat suka, aku enjoy bacanya satu volume, dan volume selanjutnya bakal keluar karena aku harap ini bakal terus berlanjut. Ya, I like it, nice. Nah, selain aku beli komik ini, aku juga beli komik yang udah lama sebenarnya aku baca di perjalananku gitu kan. Juga salah satu seri yang sangat kusukai dari zaman dulu gitu kan, sampai aku tamat bacanya juga, itulah Tokyo Ghoul. Aku nggak pernah dapat kesempatan untuk beli manga Tokyo Ghoul ketika dia baru-baru dirilis, karena ya satu dan lain hal, aku nggak bisa beli gitu kan. Dan akhirnya aku bisa beli, tapi nggak semua gitu kan. Aku baru dapat 6 volume dari volume 9 sampai 14 ini Tokyo Ghoul yang pertama ya kan, bukan Tokyo Ghoul Re. Dan aku nggak nyesal sih belinya gitu, aku nggak nyesal beli. Dan tapi itulah, dapatkan volume 1 sampai volume 8 itu susahnya minta ampun, dan aku nyari-nyari di toko online, jualnya tuh misah-misah, ada yang jual cuma 6, ada yang jual cuma volume 2, apalagi volume 1 itu volume yang bisa dibilang paling susah didapat dari seri Tokyo Ghoul, dan aku masih berharap bisa dapetin seri-serinya supaya bisa lengkap koleksi Tokyo Ghoul. Jadi kalau aku punya cucu, suatu saat punya cucu, bisa aku kasih ya kan, biar jadi cucu psikopat. Nah, juga bulan ini aku baca beberapa one shot ya kan, one shot yang kalau kalian tahu one shot itu kayak cerita yang habis sekali gitu kan, entah itu satu chapter atau satu volume. Intinya itu kayak cerita pendek
langsung selesai, nggak ada konflik yang berlebihan, nggak ada plot twist yang bikin kau nunggu minggu depan untuk selesainya. Pokoknya dapat cerita selesai gitu kan. Dan manga itu salah satunya adalah dari kreator Bleach Tite Kubo ya, dan itu judulnya adalah Bleach No Breaths from Hell kalau nggak salah aku ya. Intinya itu menceritain tentang kayak bisa dibilang sebenarnya itu nggak one shot sih, lebih tepat ke chapter selanjutnya dari Bleach ya. Aku nggak tahu ini bakal diterusin atau enggak, karena ceritanya tuh memberi tanda tanya besar di akhirnya gitu kan, memberi kau rasa penasaran ini bakal kayak gimana selanjutnya, entah itu kayak si mangakanya tuh ngasih godaan aja ke pembacanya, atau ini adalah kisi-kisi bahwa manga Bleach akan berlanjut. Mungkin dia bakal lihat dulu ini manga terkenal nggak, karena juga bertepatan dengan anime Bleach yang sedang diproses menuju penayangan gitu kan. Mungkin satu jadi ajang promosi bagi dia untuk kembali membangkitkan gairah para pembaca Bleach, atau satu melihat pasar apakah manga Bleach masih laku atau enggak, ataupun yang ketiga ini memang kisi-kisi bahwa manga Bleach akan masih lanjut. Karena seperti aku bilang tadi, dari yang ditayangkan, dari yang ada di manganya itu, ada satu pertanyaan besar yang muncul di situ gitu kan. Ada satu konflik besar yang kayak baru permulaan dari sebuah arc baru gitu kan. Tapi masih ngasih kau penasaran gitu. Dan itu sama kayak, sebenarnya itu sama kayak yang dialami pembaca Burn the Witch-nya, sama kreator Bleach juga, Burn the Witch. Sama konteksnya kayak gitu, dimana masih ada tanda tanya besar dalam manganya itu gitu kan. Dan aku nggak tahu ini pengennya si mangaka Bleach apa, kemudian aja bakal lanjut. Karena jujur ketika melihat karakter-karakter Bleach lagi, you feel the nostalgia gitu kan. Kau merasakan nostalgianya gitu kan ketika baca Bleach lagi, tengok karakter-karakternya, walaupun ada 2 karakter baru kalau aku nggak salah. Dan the feels man. Bleach adalah salah satu anime masa kecil aku gitu kan, dan ketika aku udah tamat bacanya memang ada rada-rada kurang puas gitu kan. Dan ketika muncul lagi, waktu itu muncul Burn the Witch, it hype up gitu kan, dan kemudian muncul lagi ini, itu bring back the memories man, membawa kembali memori-memori dari masa lalu yang ketika aku baca Bleach dan aku nonton Bleach gitu kan. Dan ceritanya sebenarnya bagus, tapi di akhir-akhir dia ceritain tentang Soul Society yang bakal ngadain satu upacara tradisi lah tahunan gitu kan, dimana mereka tiap tahun akan menangkap Hollow, kemudian bawanya ke makam para kapten yang udah meninggal. Kayak mereka bakal persiapan untuk festival itu, tiba-tiba di tengah jalan terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Nah, itulah jadi konflik utama di one shot kali ini. Tapi yang bikin aku sebenarnya agak malas bacanya itu di awal-awal chapternya itu, di beberapa halaman pertama itu terlalu banyak percakapan. Saya tidak terlalu suka percakapan yang ribet-ribet gitu kan. Kepala saya tidak bisa proses, monkey brain, uga. Jadi mungkin juga itu sebagai dasar untuk nge-build up suasananya lagi mungkin kan. Kalau mungkin tapi aku kurang dapet feel dari situ. Tapi makin ke akhir makin seru dan bikin penasaran sebenarnya gitu kan. Kalian bisa baca manganya di Viz Media, di aplikasi Viz Media, oke? Ayo aku nonton Assassination Classroom lagi. Why? Kayak aku gini ya, aku Assassination Classroom tuh aku bingung aku udah pernah namatin atau enggak. Tapi ketika aku ingatkan lagi, kayak aku udah tamat. Entah karena ingatannya terlalu menyedihkan sampai itu aku hapus dari memori gitu kan. Tiba-tiba aku jadi amnesia, aku mau melupakan endingnya gitu kan. Tapi ketika aku nonton, aku merasa kayak aku belum tamat deh gitu kan. Tapi pas nonton, kayak aku udah tamat sih. Apa sih maksudnya? What the fuck? Jadi aku mulai nonton lagi di Miss Indonesia. Aku udah selesai 1 season dan sekarang udah selesai juga season 2-nya. Jadi kayak aku bakal nonton lagi Assassination Classroom. Dan ketika kau udah pernah nonton sampai tamat pertama kali, ketika kau nonton ulang Assassination Classroom, bahkan hal-hal kecil yang dilakukan oleh Koro Sensei itu bikin kau nge-feel gitu, bikin kau sedih lagi gitu kan, karena kau tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Ini itu aku juga nonton Akudama Drive, pengen coba. Baru 2 episode, nanti kalau bagus ku bahas, kalau enggak ya udah. Aku juga nonton Fumetsu no Anatae, sepertinya itu akan jadi anime yang bakal aku bahas di video-video ke depan karena it's good. Intinya kalau Fumetsu no Anatae itu bagus dan menurutku cukup layak untuk dibahas, akan ku bahas di video selanjutnya kalau nggak masuk ke bahas singkat, karena selama aku nonton 8 episode dan masih ongoing juga sekitar 18-19 episode, jadi kayaknya kalau bagus bakal aku bahas di video terpisah dan khusus. Ya itu aja untuk bahas singkat kali ini, semoga kalian suka videonya, dan untuk video kedepannya bakal lebih sering aku bikin lagi video. Untuk selainnya aku bakal bahas sebuah manga yang judulnya Kaiju nomor 8, dan kalau kalian tertarik silahkan tunggu video selanjutnya. Thank you udah pantengin channel ini, klik like jika kalian suka, komen mendapatkan di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jane!